Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Kisana jika kehadiran saya ini menghadang perjalanan Kisana semuanya. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Kisana. Mengenai hal apa Tuan Bidok? Mengenai Mahaguru Matrikuntala. Sebelumnya, apakah Mahaguru Matrikuntala sudah menemui Kisanak semuanya? Tadi malam Tuan Bidok, beliau datang menemuiku dan beliau berpamit ingin berpergian jauh. Seperti itu Tuan Bidok. Nah itu kira-kira kemana sih Tuan tunggu? Sebenarnya hati saya ini sedang risau. Hati saya sedang bimbang dengan adanya Mahaguru Matrikuntala berpamitan seperti itu Kisanak semuanya. Jadi seperti ini. Mahaguru Matrikuntala menemui saya di siang hari tepat di jam 12 siang. Mahaguru mengajak sholat saya berjamaah. Di situ saya merasa heran. Sudah sangat lama sekali beliau tidak melakukan hal seperti itu. Apalagi beliau yang mendatangi saya di kerajaan. Dan setelah selesai sholat zuhur, Mahaguru Matrikuntala mengajak saya berbincang-bincang ke suatu tempat. Ternyata beliau menyampaikan banyak hal mengenai dirinya, menyampaikan banyak ujangan untuk saya. Di sisi lain, beliau meminta maaf terhadap saya dan juga beliau juga berpamitan terhadap saya. Dengan adanya Mahaguru Matrikuntala melakukan hal seperti itu kepada saya, sekarang hati saya sedang risau dan bimbang, sedang ketakutan di sana. Ketakutan beliau pergi tidak ada yang mendampingi apa bagaimana Tuan Bidok? Bukan seperti itu Kisana. Saya sangat mengenal sosok dari Mahaguru Matrikuntala. Dari setiap ucapan yang dilontarkan oleh Mahaguru Matrikuntala adalah ucapan yang memiliki makna dan maksud tertentu Kisana. Panjenengan sudah sangat paham betul dari makna dan maksud itu ya. Benar sekali. Walaupun dia tapi tahu artinya. Dia sudah lama bareng sih Mas yo. Saya tidak mau ditinggalkan oleh beliau. Saya belum siap menerima keadaan ini. Lah, mau pergi kemana Tuan Bidok itu? Seperti ini. Jika Kisanak memahami apa yang diucapkan oleh beliau Mahaguru Matrikuntala, pastinya Kisanak pun akan paham dan mengerti maksud dan tujuan. Dia akan pergi jauh, bahkan mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Dia akan pergi ke suatu tempat yang indah. Jujur saja, setelah saya mendengar ucapan itu, hati saya benar-benar bergetar. Saya belum siap menerima keadaan ini. Ditambah lagi, di dalam perbincangan itu, Mahaguru Matrikuntala menyampaikan, cobalah lihat bintang-bintang di atas sana. Padahal itu di siang hari. Mahaguru Matrikuntala menyampaikan begitu indahnya bintang-bintang itu.
dari apa yang selama ini diajarkan oleh Mahagur Matrikuntal. Itu adalah salah satu bentuk pertanda. Saya bingung di sana. Apakah benar Mahaguru Matrikuntal ingin benar-benar meninggalkan kita semua di sini? Beliau adalah sosok guru yang sangat bijaksana. Beliau adalah sosok guru yang sangat baik hati dan rendah hati. Sampai adanya saya menjadi seperti ini, itu adalah bentuk dari didikan beliau. Sampai adanya saya bisa berpikir mengenai banyak hal, itu adalah ajaran-ajaran yang diberikan oleh beliau Mahaguru Matrikuntala. Walaupun dahulu saya mengkhianati beliau, walaupun dulu saya melakukan hal kejahatan terhadap beliau, beliau mau menerima saya dengan senang hati, memaafkan saya tanpa ada hal yang beliau takutkan kembali. Kita tidak pernah tahu, Tuan Bino. Mungkin saja Eyang Matri mau berpergian menemui temannya, sahabatnya. Dari semalam saya hanya bisa berpikir positif. Ya, saya juga berusaha seperti itu, Kisanak. Namun, saya sangat memahami apa yang diucapkan oleh beliau. Dan saya juga menyaksikan sendiri tanda-tanda itu ada di dalam diri beliau. Apa saja yang diucapkan oleh Eyang Matri Kuntala tentunya? Dia mendoakan saya, dia meminta maaf terhadap saya, dan dia mengatakan bintang-bintang itu begitu indah walaupun itu di siang hari. Padahal terik posisinya. Padahal itu sangat terik dan panas. Dia menatap matahari tidak kesilauan, sedangkan saya menatap matahari itu sangat silau. Tapi semuanya sayup. Semuanya sejuk. Semuanya sejuk. Hidung yang mulai lembek, telinga yang mulai lembek. Saya tidak kuat jika memikirkan hal itu. Saya berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, namun itu selalu saja terlintas di dalam kepala saya. Saya belum siap jika menerima kabar bahwasanya Mahaguru Matrikuntala akan meninggalkan saya. Intinya seperti ini, Tuan Bino. Eyang Matri pernah berpesan kepada saya, tujuan hidup kita sederhana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita diciptakan karena cinta dan kita dipanggil karena rindu. Ya, dua kalimat itu sangat mengenang di telinga saya, di hati saya, di pikiran saya. Jikapun memang saya paham akan hal itu, Kisah. Namun, yang saya lakukan terhadap beliau itu belum apa-apanya. Saya belum bisa membahagiakan beliau. Saya belum bisa membuat beliau bangga. Saya belum bisa memberikan apapun terhadap beliau. Saya sangat takut.
Memang itu semua adalah bentuk takdir dan kuasa dari Sang Pencipta alam semesta ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mustafa? Sebelumnya, mohon maaf Tuan Raja Donggopilo. Tadi saya mencari Tuan Raja Donggopilo menuju ke kerajaan. Namun di kerajaan saya tidak mendapati beliau berada di sana. Tuan Raja Donggopilo berada di sana. Dan saya diberitahu oleh pengawal dari Tuan Raja Donggopilo bahwasanya Tuan Raja Donggopilo sedang menemui manusia-manusia itu. Ya, Dari petunjuk itu, saya datang ke sini untuk menemui Tuan Raja Donggopilo dan untuk mengabarkan sesuatu. kabar apakah itu, Mustafa? Seperti ini Tuan Raja Donggopilo. Tadi sekitar jam 12 malam, Tuan Wijaya melihat bahwasanya Eyang Madri Kuntala sedang melaksanakan sholat tahajud. Ketika itu Tuan Wijaya melihat beliau sedang dalam kondisi sujud. Karena tidak mau mengganggu, Tuan Wijaya lalu beranjak pergi. Namun setelah ditunggu beberapa lama, Eyang Madri Kuntala tidak kunjung ke tempat beristirahatnya. Dijemput lagi oleh Tuan Wijaya menuju ke tempat sholat. Beliau masih mendapati Eyang Madri Kuntala dalam kondisi sujud. Dan Tuan Wijaya menganggap bahwasanya mungkin saja Eyang Madri Kuntala sedang dalam posisi berdoa di dalam sujudnya yang panjang. Namun karena sudah terlalu lama dalam posisi sujud, Tuan Wijaya dengan pelan-pelan menuju ke Eyang Madri Kuntala. Setelah diperiksa, mohon maaf Tuan Raja Donggopilo, Eyang Madri Kuntala sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, saya diperintahkan oleh Tuan Wijaya untuk mengabarkan ini kepada Tuan Raja Donggopilo. Dan sekarang jenazah Eyang Madri Kuntala sedang diurus oleh Tuan Wijaya dan para santri yang berada di pondok pesantren. Ya manusia, antar pelan-pelan Tuan Raja Donggopilo menuju pondok. Baik manusia, saya akan mengikutinya dari belakang. Baik manusia. Mohon maaf Tuan Donggopilo. Mari kita menuju ke pondok pesantren untuk merawat jenazah Eyang Madri Kuntala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini nangis sih. Ini boleh nangis sih? Kamu sudah beli sih mana? Hah? Mas, Mbah. Yang mati meninggal dunia. Apa? Hah? Yang mati di Guntala? Temenan, Mbah. Iya. Mbah. Jadi pamitan udah mati. Ini perjalanan orang itu harus cepat bergegas menuju ke tempat beliau. Ayo, menuju ya. Ini gak kapan bisa deh. Astaga. Ini bagaimana bismillah. Ya Allah, Pak. Ini cimun. Mana parkiran mana, Mbak? Ini bisa. Oh, di situ asin lemas dan makan. Ayo Sel. Mbak. Ayo kita tempat yang mati, Bang. Yuk, Bang. Mas, Bang. Perlukan sih, perlukan. Mas, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Wijaya, Mas. Ya, Raden Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Apakah kalian akan menuju ke pondok pesantren dari Eyang Mati Guntala? Benar sekali yang Raden Wijaya. Saya bergegas menuju ke sana, ingin menyaksikan prosesi pemakamannya. Seperti ini manusia. Memang sebenarnya kami sudah mempersiapkan untuk proses pemakaman dari almarhum Eyang Mati Guntala. Namun ketika saya mengangkat beliau yang berada di tempat sholat, saya menemukan sebuah surat wasiat, yang mana surat wasiat itu mengharuskan kita untuk menunda proses pemakaman dari almarhum Eyang Mati Guntala. Wasiatnya apa Tuan Raden Wijaya? Isi wasiatnya, intinya, beliau ingin mendonorkan hatinya untuk Eyang Sari ataupun Pangeran Sari yang sedang membutuhkan donor hati. Atas dasar wasiat itu, maka saya menemui kalian untuk mengatakan wasiat itu. Yang ingin saya tanyakan, berada di mana Pangeran Sari sekarang, dan kira-kira siapa yang bisa untuk memindahkan hati dari almarhum Eyang Mati Guntala ke tubuh dari Pangeran Sari. Manusia, ini sudahlah takdir. Jangan kalian bersedih, jangan kalian tangisi kepergian dari Eyang Mati Guntala, karena itu akan memberatkan hisabnya di alam kubur sana. Memang almarhum Eyang Mati Guntala benar-benar sangat membekas di hati kita, sehingga
ketika beliau benar-benar meninggalkan kita, akan ada kesedihan yang sangat mendalam. Semua makhluk-makhluk yang bernyawa sudah bisa dipastikan akan mendapatkan jatah, akan mendapatkan giliran untuk menuju ke alam selanjutnya. Ikhlaskan. Ikhlaskan kepergian beliau. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil ataupun membawa Eyang Matrikuntala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih menyayangi Eyang Matri. Izin Pak Wijaya. Silakan. Assalamualaikum Tuan Tapi Polisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tuan Tapi Polisi, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh beliau Pak Wijaya. Iya, iya. Kemari. Jangan duduk. Ada apa ini? Sebelumnya, apakah Tapi Ponitin sudah mendengar kabar dari Eyang Matrikuntala? Iya, saya sudah mendengar kabar dari Mahaguru. Dan saya sedang menunggu teman saya untuk menggantikan, menunggu Pangeran Salim. Dan saya akan bergegas menuju ke tempat beliau. Tapi saya dipanggil ke sini. Apakah sudah ada yang menggantikan untuk menjaga Pangeran Salim? Sudah. Alhamdulillah. Seperti ini Tuan Tapi Politik. Sebenarnya pemakaman almarhum Eyang Matrikuntala akan dilaksanakan segera. Namun saya mendapati sebuah surat wasiat di bawah sajadah yang digunakan beliau sholat tahajud. Yang isi dari surat wasiat tersebut seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sanak, saudara, cucu, dan semuanya. Eyang harap kalian tidak bersedih atas kepergianku ini. Seperti yang Eyang pernah pesankan kepada kalian,
Eyang sudah menuju ke kehidupan ataupun tujuan selanjutnya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eyang harap kalian dapat beristiqomah dalam hal kebaikan agar nantinya kita dapat berkumpul di jannahnya nanti. Dan untukmu Wijaya, saudara kita Pangeran Syari sedang membutuhkan bantuan atas apa yang dia derita sekarang. Dia membutuhkan hati. Kalaulah hatiku ini bisa untuk membantu kesembuhan dari Pangeran Syarif, maka gunakanlah hatiku ini untuk kesembuhannya. Dan hadiahkanlah untuk cucuku Ganang sesuatu yang berharga, karena dia sedang mengemban tugas yang sangat berat, amanah yang sangat berat. Terima kasih dariku, Matri Kuntala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu, tapi Ponidin, kenapa pemakaman dari almarhum Eyang Matri Kuntala ditunda? Atas dasar surat wasiat yang sudah dituliskan beliau dan beliau simpan di bawah sajadah yang beliau gunakan untuk sholat tahajud. Subhanallah, mulia sekali niatan dari Maha Guru Matri Kuntala. Ya, benar. Karena di sini yang memahami tentang anggota tubuh dan semuanya, ahli bedah itu adalah dirimu. Maka kami semua mempercayakan dirimu untuk memindahkan hati dari Eyang Matri Kuntala untuk dipindahkan ke tubuh dari Pangeran Syari yang memang sedang membutuhkan. Apakah engkau bersedia? Bagaimana sahabatku? Itu adalah wasiat bagi Ponidin. Benar. Bismillah. Baiklah. Mungkin saya akan menjemput teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, untuk melakukan pembedahan ini.
operasi Kakang. Doakan saja, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin.